Oke, kembali belajar bersama Pak Rizdi. Kali ini kita punya 5 soal. Silahkan dikerjakan dulu, kemudian nanti cocokkan dengan pembahasan yang ada di video ini. Soal nomor 1 ini tentang hukum Lenz ya. Perhatikan gambar berikut. Sesaat setelah magnet digerakkan ke kiri, maka arah arus induksi pada R1 dan R2 berturut-turut adalah kemana ya. Jadi di sini ada di dalam gambar ada dua kumparan ya, kumparan kiri dan kanan. Kemudian ada satu magnet batang. Ada kelihatan keterangan kutub utara dan kutub selatan ya. Kutub utaranya sebelah kiri, kutub selatannya sebelah kanan. Kemudian ada panah ke kiri ya. Nah, digerakkan ke kiri. Ya, seperti soal menyebutkan digerakkan ke kiri. Nah, kemana arah arus induksi yang timbul pada masing-masing? Ini ada R1 di sini, kemudian ada R2 di sebelah kanan ya. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan hukum Lenz ya. Prinsipnya adalah melawan perubahan. Nah, kita bisa maknai melawan perubahan itu maunya tetap ya, tidak mau berubah. Artinya tidak mau didekati, tidak mau dijauhi. Nah, kira-kira begitu ya. Tidak mau didekati, tidak mau dijauhi. Nah, kita perhatikan di sini kumparan yang kiri itu kan akan didekati kutub utara ya. Nah, ketika kumparan kiri akan didekati kutub utara, maka kumparan ini akan menolak ya, kan menolak didekati, menolak dijauhi ya. Nah, jadi ketika utara mendekat masih akan ditolak. Jadi yang nolak kutub utara ya pasti utara gitu. Jadi di sini akan muncul kutub utara, sebelah kirinya selatan, sehingga kumparan kiri akan timbul medan magnet induksi yang arahnya keluar dari utara masuk ke selatan. Jadi gambarnya gitu ya, arahnya ke kanan. Ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan arah medan magnet induksinya, ini B induksinya, nah, kalian bisa menentukan arah arusnya menggunakan aturan tangan kanan ya. B induksinya ke kanan, kemudian ya lilitan tangannya, nah itu di sebelah kiri ke atas ya, sebelah kiri ke atas. Berarti arusnya ke kiri ya, dari B ke A, dari B ke A. Berarti bukan ini, bukan ini, bukan ini, gitu ya. Jadi B ke A, nah tinggal yang kanan ya, kanan. Ingat prinsipnya, menolak didekati dan menolak dijauhi. Yang kanan ini kan akan dijauhi oleh kutub selatan. Nah, karena menolak dijauhi, agar tidak jadi menjauh, harus ditarik. Ditarik pakai apa? Kalau S, ditarik pakai U. Berarti di sini U-nya ya, S-nya sebelah kanan ya. Maka medan magnet induksi di kumparan kanan adalah ke kiri ya. Ini B induksinya. Nah, kemudian langkah terakhir sama seperti tadi, gunakan aturan tangan kanan, jempol ke kiri, kemudian tangan yang lain, jari yang 4 digenggam gitu ya, muter. Nah, sehingga di sebelah kiri itu nanti arusnya ke bawah. Jadi arusnya di R2 itu arusnya dari C ke D. C ke D, berarti bukan D ke C, berarti C ke D yang ini cocok. Berarti jawabannya cukup jelas, yang C, gitu ya. Ya, soal kedua masih seputar hukum Lenz ya. Kawat peki bebas bergerak pada rel vertikal yang terletak dalam medan magnet dalam gambar di samping di bawah ini ya. Jika kawat peki dilepaskan dari keadaan diam dan rel vertikal sangat panjang, maka kawat peki akan mengalami gerak yang seperti apa ya? Nah, jawabannya geraknya kecepatan tetap, percepatan tetap, dipercepat, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat begini. Disebutkan di sana mula-mula dari keadaan diam. Nah, kalau benda dari keadaan diam, konduktor ya misalnya dari keadaan diam, nah itu tidak mungkin mendapatkan gaya magnet ya, kecuali ada arus di dalamnya ya. Nah, dan semula tentu karena nggak ada baterai ya tidak ada arus ya, berarti tidak ada gaya magnet. Nah, maka satu-satunya gaya yang bekerja pada benda ini mula-mula adalah gaya berat ya, gaya berat. Nah, jadi M kali G, arahnya udah pasti ke bawah. Nah, inilah yang membuat dia jatuh. Gitu. Jadi kondisi awal itu yang ada hanya gaya berat. Nah, jadi hanya ada gaya berat. Artinya kalau hanya ada satu gaya, sudah pasti benda ini akan dipercepat gitu ya. Jadi hanya ada satu gaya, berarti akan ada percepatan ya.
Nah, jadi benda ini akan dipercepat ke bawah, ya kan? Nah, inilah yang membuat dia jatuh, ya, membuat dia jatuh. Nah, jadi kalau langsung ada kalimat diperlambat udah pasti salah, gitu ya. Nah, kecepatan tetap udah pasti salah, gitu ya. Kita eliminasi dulu jawaban-jawaban yang nggak mungkin ya, supaya kita mudah berpikirnya ya. Nah, berikutnya adalah ketika ini baru masuk ya. Berikutnya kita masuk ke pemahaman hukum Lenz ya. Nah, ketika kumparan ini jatuh ya, kawat peki maksudnya yang jatuh, nah berarti luasnya berkurang, ya kan? Karena luas segi 4 ini berkurang. Karena luas segi 4-nya berkurang, berarti fluksnya itu berkurang. Ya, fluksnya berkurang. Ingat flux sama dengan B kali A ya. Luas berkurang, flux berkurang. Karena flux berkurang, maka akan muncul ya, akan muncul B induksi, medan magnet induksi. Yang arahnya kalau dia berkurang, nah itu akan sama arah ya dengan yang ada. Searah dengan B yang ada. Ya. Berarti karena yang ada itu adalah silang alias masuk bidang gambar, berarti munculnya pun silang. Gitu ya, ini B induksi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita tahu ada B induksi arah masuk bidang gambar, gunakan aturan tangan kanan ya. Jempol ya, ibu jari itu menunjuk ke arah monitor, jari yang 4 lengkungkan, nah itu akan putarannya searah jarum jam ya. Jadi begitu. Nah, berarti di sini di konduktor itu akan ada arus induksi yang ke kanan, gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita tahu bahwa menggunakan aturan tangan kanan lagi untuk gaya magnet ya. Jempolnya ke kanan karena arusnya ke kanan, kemudian B-nya masuk, berarti jari yang 4 nunjuk ke monitor, maka telapak tangan kalian akan menghadap ke atas. Nah, inilah arah gaya magnet ya, gaya magnet pada konduktor. Nah, jadi rangkaian ceritanya berikutnya adalah ketika mulai dipercepat gitu ya. Nah, singkat cerita, ketika sudah mulai bergerak ke bawah, maka kawat peki akan mendapatkan gaya magnet yang ke atas ya. Nah, ketika muncul gaya magnet ke atas, dan ingat karena gerakannya dipercepat, maka gaya magnetnya itu akan makin besar, gitu ya. Jadi F magnet akan terus bertambah sehingga makin besar sampai akhirnya gaya magnetnya ini berhasil mengimbangi gaya berat sehingga F magnetnya akan sama dengan mg, alias kita dapati kondisi sigma F ke arah sumbu Y ke arah vertikal itu sama dengan 0. Ketika sigma F-nya sama dengan 0, berarti percepatannya sama dengan 0, alias V-nya menjadi tetap ya. Kecepatannya jadi tetap. Inilah yang nanti kita sebut dengan terminal velocity ya, kecepatan terminal. Kecepatan akhir yang tetap ya. Nah, jadi cukup jelas. Nah, awalnya dipercepat, lalu bukan diperlambat ya, tapi bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi jawabannya harus yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soal ketiga ini tentang gegel induksi. Ini lumayan ya konsepnya ini. Kita baca dulu soalnya. Suatu medan magnet tegak lurus bidang kumparan kawat tembaga. Perubahan rapat fluks magnet terhadap waktu dituliskan dalam persamaan B0 sin 2pt per periode ya. Nah, lihat gambar. Jadi ini adalah B-nya atau medan magnetnya sebagai fungsi waktu. Jadi fungsi sinus ya. Karena disebutkan di sini medan magnetnya tegak lurus kumparan, berarti kita bisa tuliskan fluks magnetnya V. Nah, itu kan B dikali dengan A ya. Nah, luasnya nggak tahu ya, kita sebut A saja. B-nya adalah B0 sin itu ya. Jadi kita bisa tuliskan, nah ini adalah A dikali dengan B0 ya, sin 2pt per periode ya, per periode. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah di antara harga T ya di bawah ini gegel induksinya terbesar ya. Oke, ini cukup lumayan tricky ya. Nah, ingat bahwa gegel induksi menurut Faraday adalah ya rumusannya kita buang tanda minusnya, kita buang n-nya ya, kita ambil aja n-nya sama dengan 1 biar mudah. Nah, ini kan sama dengan dV per dt ya. Jadi karena kita punya fungsi fluksnya di atas ini, berarti kita turunkan terhadap variabel T. Nah, kita akan dapatkan
A dikali dengan B0 ya, konstantanya 2pi per periode keluarkan ke depan, 2pi per periode, kemudian turunan sin adalah cos ya, cos 2pi T per periode. Nah, ini misalnya yang di depan ini, yang di depan fungsi ini kita sebut aja ini sebagai GGL maksimumnya ya. Nah, gitu. Nah, maka kita akan dapat fungsinya GGL persamaannya dalam kasus ini adalah GGL maksimum dikali dengan kosinus ya. 2pi per periode dikali dengan tuh, gitu ya. Nah, artinya kita dapat persamaan GGL-nya adalah fungsi cos. Nah, kalau fungsi cos berarti sebetulnya kita bisa langsung gambar. Nah, kalau kalian ingat fungsi cos itu walaupun ini amplitudenya nggak sama ya, kita mulai kalau fungsi cos itu pada saat T0 kan maksimum kan ya. Nah, berarti kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. GGL-nya itu mencapai terbesar pada T yang ini ya. Setengah periode. Kelihatan ya, jadi seperti itu. Nah, atau kalau saya pengen dibuktikan ya, pengen bukti secara matematis bisa juga kita tuliskan begini kan, kita akan mencari yang maksimum, berarti kosinus 2pi per periode dikali waktunya itu sama dengan 1 ya, plus minus 1 lah ya. Nah gitu, kosinus sudut berapa yang nilainya sama dengan 1? Nah kita cari ya, 2pi per periode dikali waktu itu sama dengan ya, kan yang nilainya 1 itu 0 ya, 0, jelas bukan itu jawabannya yang diminta, nggak ada 0 ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang 0 lagi, kosinus yang 1 ya, yang 1 maaf, yang 1 yang min 1 itu adalah 180 derajat atau pi ya, atau pi. Nah, dan seterusnya berikutnya 2pi. Berikutnya 3pi dan seterusnya begitu ya. Nah dari sini sudah mulai kelihatan, kita akan ambil angka yang kedua, yang 0 jelas nggak mungkin, yang pi berarti kalau kita ambil ini sebelah kiri ya, kita pindah ke sebelah kiri, 2pi per periode dikali waktu sama dengan pi. Nah dari sini langsung dapat T kecilnya, waktunya berarti sama dengan ya periode per 2. Jadi jelas ya jawabannya yang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soal keempat ini sebetulnya soal tentang motional EMF. Namun kita bisa kerjakan dengan pendekatan Faraday ya. Karena di sini kita lihat ada sepotong konduktor panjang 12 cm digerakkan tegak lurus medan magnet homogen. Nah, jadi misalnya kalau kita gambarkan supaya kalian mendapatkan bayangannya seperti apa sistemnya. Nah, jadi anggaplah medan magnetnya itu tegak lurus masuk bidang gambar ya. Ini yang termudah yang bisa kita bayangkan dan kita gambarkan. Nah, kemudian ada konduktor ya. Ada konduktor misalnya seperti ini posisinya ya, digerakkan ke kanan. Nah, sesaat kemudian dia ada di posisi yang ini ya. Nah, jadi inilah yang disebut daerah yang dilewatinya sebesar 1000 cm persegi. Jadi ada daerah atau area ya, kita sebutnya delta A ya, seluas 1000 cm persegi. Jangan lupa ini kita ubah ke meter persegi, jadinya kita akan dapatkan 1000, ini 10 pangkat min 4, jadi 10 pangkat min 1 ya, meter persegi. Dalam selang waktu 0,2 detik ya, dalam selang waktu 0,2 detik itu delta T, berarti ya 0,2 sekon. Nah, kemudian dia dalam medan magnet 10 Tesla. Maka pertanyaan GGL induksinya. Nah, ini kita bisa jawab dengan pendekatannya Faraday. GGL itu besarnya sama dengan delta flux per delta T. Karena ini kan kawat atau konduktor tunggal, jadi N-nya 1 ya. Sama dengan delta fluxnya itu B dikali dengan A per delta T. Udah, langsung masukkan angka-angka yang ada di sana saja. Kita akan punya B-nya itu 10 Tesla, kemudian luasannya tadi 10 pangkat min 1 kan, tidak kita hitung ya. Dibagi delta T-nya adalah 0,2. Jadi kita akan dapat yang atas ini, maaf ini harusnya sudah tidak ada delta lagi di sini ya. Oke. Jadi kita punya 1 dibagi dengan 0,2 ya. Jadi kita akan dapat jawabannya 5 volt ya. Jadi cukup jelas, mudah-mudahan ini jawabannya yang C.
Nomor 5 ini juga merupakan soal motional EMF ya, di mana sebuah konduktor panjang 2 meter, ini L 2 meter, kemudian bergerak memotong medan magnet dia secara tegak lurus dengan laju 12 meter per sekon, ini V. Kemudian GGL-nya diketahui ya, GGL-nya ini adalah 1,8 volt. Pertanyaan adalah besar induksi magnetik atau B ya, ini B yang ditanyanya ya. Jadi langsung saja ini soal mudah ya, GGL-nya sama dengan B dikali dengan L dikali dengan V ya. Nah, ini sama 1,8 sama dengan B-nya ditanyakan, L-nya 2 meter, kemudian kecepatannya adalah 12 ya. Jadi kita akan dapat ini 18 dibagi 10 ya. Oke, kemudian ini sama, ini pindah ruas lagi ini. Jadi pindah ruas jadinya ini ada 24 di sini ya. Nah, ini sama dengan B ya. Berarti kita dapat B-nya sama dengan 18, ini 3 ya, ini 3 dibagi 6 kan 3 ya, kemudian 3/4, 3/40 ya, Tesla ya. Kalau 3/4 0,75, kalau 3/40 berarti 0,075, berarti jawabannya harus yang A ya. Itu dia soal-soal mudah buat latihan dasar ya, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Nanti kalau itu sudah bisa, nanti kita masuk atau kita meningkat ke soal-soal dengan kesulitan yang lebih tinggi.